Saudara, banjir susulan yang menerjang wilayah Batu Buswak Padang, Sumatera Barat membuat jembatan darurat yang sempat dibangun untuk pendistribusian logistik roboh. Ratusan keluarga terisolasi. Duka belum usai. Banjir bandang kembali menerjang kawasan Batu Buswak, Padang, Sumatera Barat, Minggu 14 Desember lalu. Air bah datang secara tiba-tiba, membuat warga panik. Warga berupaya menyelamatkan diri dengan berpegang erat di seutas tali. Banjir bandang ini adalah kali keempat banjir susulan menerjang kawasan Batu Buswak, usai banjir akhir November silam. Banjir kali ini memutus akses bantuan warga dan mengakibatkan warga di Batu Buswak terisolasi. Lebih kurang air itu 1,5 meter. Jadi puncaknya ini pasti 2 meter puncak airnya. Dan kondisi rumah Bapak sudah terendam air ya? Rendam semuanya. Luapan debit air sungai telah membentuk aliran baru di tengah permukiman warga. Untuk keluar daerah, warga terpaksa berjalan melewati punggung bukit dengan medan yang terjal. Warga juga harus berjuang melewati derasnya arus sungai yang mengalir di tengah perkampungan demi bisa mengambil bantuan. Mendaki punggung bukit baru bisa kayak apa? Itulah jalannya, Bang. Kalau Abang jauh dari rumah ke lokasi ke jembatan berapa jauh? Ada 1 kilo? 1 kilo lebih lah, Bang. 1 kilo lebih. Puluhan personil TNI dari Yonif 133 masih berupaya untuk membuka kembali akses jalan di Batu Buswak. Mereka menyusun batu-batu di sungai untuk menjadikan pijakan warga. Tercatat, ada 367 kepala keluarga di Kelurahan Lambung Bukit, Batu Buswak yang masih terisolasi. Rio Johannes, Kompas TV Padang, Sumatera Barat. Dan bagaimana penanganan korban banjir wilayah terisolasi di Padang, Sumatera Barat? Kita akan tanyakan kepada Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir. Selamat malam, Pak Maigus. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kami turut berduka dengan apa yang terjadi terutama di daerah Batu Buswak, terutama banjir susulan. Untuk saat ini, Pak, kondisi warga di Batu Buswak seperti apa? Iya. Yang pertama, karena ini di Padang, peristiwanya berulang-ulang. Jadi Batu Busuk itu sebelumnya juga telah mengalami 2 kali gelombang dan tanggal 14 datang lagi dengan kondisi yang sangat luar biasa. Bagi masyarakat, pertama kita sudah menyiapkan tempat pengungsi. Itu ada sekolah. Kemudian juga sudah ada yang direlokasi ke tempat pengungsian sementara yang kita siapkan dan kebetulan kita punya ada rumah khusus nelayan namanya. Itu sebanyak 40 kamar, 40 rumah. Kemudian juga kita sudah menyiapkan yang namanya rusunawa yang bisa dimanfaatkan. Kemudian sebahagian lagi masyarakat kita alhamdulillah ada yang di tempat warga, jadi namanya mengungsi mandiri, sehingga di sana mereka untuk sementara ditampung. Yang ketiga juga ada inisiatif tokoh-tokoh masyarakat, anggota DPRD, kemudian beberapa dermawan juga membangun di sana itu tempat pengungsian sementara juga. Jadi sekarang warga kita yang berada di daerah Batu Busuk dan sepanjang Gunung Nago itu sudah kita relokasi ke tempat yang lebih aman, Ibu. Pak, ini terlihat sekali banjir bandang ini merusak rumah warga, bahkan jembatan darurat pun putus. Tapi selama ini pemerintah untuk memberikan bantuan ke warga Batu Buswak seperti apa, Pak? Bagaimana caranya? Ya, yang pertama memang warga kita ungsikan, Ibu. Jadi di daerah itu termasuk namanya Kecamatan Pauh. Di Kecamatan Pauh itu ada beberapa kelurahan yang kena, yang terdampak. Ada yang diungsikan di sekolah, kemudian ada juga yang diungsikan di rumah ibadah, dan tempat-tempat yang kita anggap nyaman.
Ya, untuk Sehingga bantuan dari sana, logistiknya Pak, bantuan logistiknya, makanan. Logistik itu sudah kita siapkan seluruhnya di tempat pengungsian Ibu. Ada melalui dapur umum, kemudian juga ada dalam bentuk bantuan-bantuan makanan dari para dermawan dan para donatur Ibu. Jadi terhadap untuk logistiknya itu sudah difasilitasi dan itu kita bantu. Dan alhamdulillah Bapak Presiden juga telah mengelontorkan bantuan melalui Bapanas. Kita Kota Padang dibantu beras 95 ton dan itu sudah terdistribusi kepada warga kita Ibu. Oke, berarti akses untuk memberikan beras, kemudian makanan, logistik itu bisa dilakukan ya Pak ya, meskipun dengan kondisi mobilisasi yang sangat terbatas. Karena kalau lihat di gambar Kompas TV ini aksesnya susah sekali Pak, jalanan rusak, banjir dengan kondisi air yang tinggi. Ya. Bantuan dari darat atau Ya. diupayakan dari udara juga Pak? Kita tidak dari udara tapi semuanya lewat darat. Alhamdulillah kerjasama TNI, Polri, kemudian elemen masyarakat, ASN, dan kelompok-kelompok sosial termasuk KSB dan segala macam Tergana. Kita alhamdulillah mendapat dukungan luar biasa dan kerjasama yang solid dan kompak. Sehingga untuk mengantisipasi masalah masyarakat yang terdampak ini bisa kita atasi secara cepat. Iya, Pak, kalau bicara soal mitigasi banjir susulan ini sudah beberapa kali terjadi. Tapi dari pemerintah daerah, ini mitigasi banjir susulannya seperti apa? Jadi begini Ibu, jadi kita sekarang ini pertama memang ini di luar perkiraan kita, memang daerahnya daerah aliran sungai besar di Kota Padang, daerah Gunung Nago, Batang Kuranji ini, dan banjir yang sekarang ini memang luar biasa sehingga aliran sungainya itu menyebar. Sehingga ada sekian ratus meter ke kanan dan ke kiri itu berubah. Jadi aliran sungai itu sudah berubah dan ini yang jadi persoalan kita. Dan ini mengakibatkan luar biasa sekali dampaknya terhadap masyarakat kita. Apalagi di sana itu irigasi Ibu, irigasi pertanian dan irigasinya itu melayani lebih 3.000 hektar lahan pertanian. Ini juga menjadi persoalan ke depan dan mudah-mudahan kehadiran Bapak Presiden di Kota Padang khususnya dan Sumatera Barat secara umum, kita berharap ini bisa menjadi skala prioritas untuk penanganan. Karena Kota Padang dampak dari banjir bandang yang melanda Kota Padang ini telah mengalami kerugian infrastruktur itu lebih dari 833 miliar, belum masuk rumah. Untuk rumah saja kita mengalami kerugian 397 miliar. Dan termasuk korban jiwa sebanyak 11 orang dan hari ini masih ada 2 orang lagi yang belum kita temukan. Makanya kehadiran Bapak Presiden kita bersyukur dan berterima kasih. Mudah-mudahan ini akan bisa melihat langsung sehingga nanti aparat kementerian yang ada di daerah seperti balai-balai akan bisa menindaklanjuti kondisi yang ada sekarang. Pak, singkat saja, ini ada 367 KK yang terisolasi. Ini kapan target akses Batu Buswak terbuka kembali? Kalau untuk akses ke Batu Busuknya ini memang membutuhkan waktu karena kondisi sungai yang belum aman untuk alat berat untuk masuk ke dalamnya. Justru itu langkah kita yang 340 orang KK itu akan segera kita pindahkan ke tempat hunian sementara Ibu. Baik, terima kasih Pak sudah berbagi informasi bersama kami di Kompas Malam Kompas TV. Semoga masalahnya segera selesai dan besok bantuan semoga terus tercukupi bagi warga terdampak. Terima kasih Wakil Wali Kota Padang Bapak Maigus Nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.